Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Cermat, Cerdas Matematika bersama Miss Ege. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aljabar materi matematika kelas 7. Nah, apa sih aljabar? Yuk kita kenalan dulu dengan aljabar. Sebenarnya aljabar itu adalah suatu alat yang dapat menyederhanakan suatu permasalahan matematis. Di sini Ibu Hilda membeli 2 kantong telur dan 5 butir telur di luar kantong. Banyaknya telur pada setiap kantong adalah sama. Berapa banyak telur yang dimiliki Ibu Hilda? Nah, kita gambarkan nih belanjaan Bu Hilda ada 2 kantong telur dan 5 butir telur. Nah, di sini banyaknya telur yang dimiliki Bu Hilda berapa? Ya, 2 kantong ditambah 5 telur dong. Nah, di sini kita bisa lebih menyederhanakan lagi permasalahan ini dengan menggunakan aljabar. Nah, kita kan belum tahu ya, 2 kantong telur ini isinya tidak diketahui berapa banyak telurnya. Nah, sesuatu yang tidak diketahui dalam matematik itu dinamakan dengan variabel. Variabel ini disimbolkan dengan huruf-huruf. Dengan huruf, bisa huruf A, B, C, pokoknya dia huruf alfabet. Namun yang paling sering digunakan itu adalah huruf X. Nah, jadi kita coba ya, misalkan 1 kantong telur itu berisi X buah telur. Maka di sini ada 2 kantong telur ya. 2 kantong telur berarti 2X ditambah 5 telur berarti 2X ditambah 5. Jadi banyak telur yang dimiliki Ibu Hilda adalah 2X tambah 5. Lebih sederhana kan? Nah, kita coba ya dengan masalah lain. Di sini Pak Tommy membeli 3 kardus buku dan 4 buku di luar kardus. Banyaknya buku pada setiap kardus adalah sama. Berapa banyak buku yang dibeli Pak Tommy? Nah, di sini kita gambarkan ada 3 kardus dan 4 buku. Nah, kita misalkan nih variabelnya itu K. K adalah banyak buku dalam 1 kardus. Nah, di sini kan ada 3 kardus ya. Ada 3 kardus, maka menjadi 3K ditambah berapa buku? Di luar 4, berarti banyak buku yang dibeli Pak Tommy adalah 3K tambah 4. Kita lanjut ke unsur-unsur dalam aljabar. Misalkan di sini bentuk aljabarnya itu 2X tambah 5. Nah, di sini ada unsur yang pertama ini X. X ini kita sebut dengan variabel. Variabel itu pengganti bilangan yang tidak diketahui. Jadi kita belum tahu X ini nilai bilangannya berapa. Kemudian di sini ada 2. 2 ini kita sebut dengan koefisien. Koefisien itu bilangan pengalih variabel, biasanya menempel langsung dengan variabelnya, nempel ya dengan X-nya. Kemudian di sini ada plus 5. Nah, 5 ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan tetap atau konstan, sesuai dengan namanya ya, konstanta. Jadi dia bilangan yang tetap tanpa variabel, jadi dia berdiri sendiri. Lanjut ke contohnya, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada 3 bentuk aljabar. Kita ke yang pertama dulu, X kurang 7X kuadrat tambah 9. Nah, di sini variabelnya apa? Nah, variabel itu kan huruf. Di sini lihat ada huruf apa? Ada huruf X, maka variabelnya adalah X. Nah, kemudian untuk koefisien, nah di bentuk ini, variabelnya itu ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2. Maka untuk koefisiennya juga kita bedakan. Untuk yang pangkat 1 atau X saja, di sini koefisiennya berapa nih? Pengali X-nya. Di sini kan cuma X saja, berarti dia pengalinya hanya 1. Artinya pengali X-nya itu 1. Koefisien X sama dengan 1. Kemudian untuk koefisien X kuadrat di sini pengalinya berapa? Di sini pengali dari X kuadrat adalah negatif 7. Kemudian lanjut ke konstantanya. Konstantanya di sini yang tanpa variabel
Di sini sudah terlihat jelas ya bahwa ada 9 ini sebagai konstanta. Kemudian untuk yang B, kita lihat untuk yang B bentuknya di sini. Untuk variabelnya ini terlihat ada huruf apa? Ada huruf P dan huruf Q dengan berbagai bentuk ya. Maka variabelnya cukup kita tuliskan. Variabelnya itu adalah P dan Q. Kemudian untuk koefisiennya, karena di sini ada P dan Q-nya dengan berbagai bentuk, maka kita satu-satu. Nah, dari yang awal deh, untuk koefisien P kuadrat, di sini jelas ya, berapa koefisiennya? 4 ya di sini. Kemudian untuk koefisien Q, nah di sini, berapa nempelnya nih? Di sini negatif 5 ya, negatifnya dia harus disertakan. Kemudian untuk koefisien PQ, di sini dia positif 3, berarti koefisien PQ sama dengan 3. Nah, kemudian untuk konstantanya di sini jelas ya, yang nggak ada variabelnya dia cuma negatif 8. Hati-hati tandanya juga diikutkan negatif 8. Kemudian untuk yang C, di sini 6AB tambah A kuadrat kurang 7B pangkat 3. Di sini dilihat variabelnya apa? Ada huruf apa saja di sini? Ada huruf A dan B, maka variabelnya adalah A dan B. Kemudian untuk koefisiennya seperti biasa kita pisahkan. Yang pertama ini ada koefisien dari AB. Berapa di sini? Di sini jelas ya, koefisien AB itu adalah 6. Kemudian untuk koefisien A kuadrat. Nah, di sini kan nggak ada bilangan yang nempelnya ya. Nah, berarti A kuadrat ini koefisiennya adalah 1, pengalinya dia 1. Kemudian untuk yang B pangkat 3, di sini pengalinya berapa? Yang nempelnya negatif 7. Ingat, negatifnya harus disertakan. Kemudian untuk konstantanya, ada nggak bilangan yang nggak ada variabelnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau di sini konstantanya tidak ada, berarti dia konstantanya itu adalah 0. Nah, kemudian kita melanjut ke macam-macam suku. Nah, suku itu dia dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Nah, macam-macam suku ini dilihat dari banyaknya suku. Jadi kalau ada yang pertama, itu namanya monomial, dia adalah satu suku, mono 1 ya. Kemudian yang kedua, ini yang 2 suku. 2 suku ini namanya binomial. Kemudian yang ketiga ada namanya polinomial. Nah, dia artinya suku banyak. Dia lebih dari 2 suku. Kemudian contohnya ya. Di sini berdasarkan banyak sukunya, tulislah nama dari bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama 5P. Nah, di sini jelas ya, cuma ada 1 suku. Berarti namanya monomial. Kemudian 7Q kurang 8P. Di sini ada 2 ya. 1, 2. Namanya dia binomial. Kemudian yang ketiga, X kuadrat kurang 4X tambah 9, dia 3 suku atau polinomial karena dia lebih dari 2 suku, jadi namanya polinomial. Kemudian yang keempat, 2PQ kurang 5P tambah 4 kurang 7Q. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 suku, namanya polinomial. Kemudian dalam bentuk aljabar juga ada yang dinamakan dengan suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Langsung ke contohnya, tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama 5P kurang 2Q tambah 3P kurang 1. Yang kedua 2B kurang 2AB tambah 7AB kurang A. Yang ketiga X kuadrat Y kurang 4XY kurang 9YX kuadrat. Nah, kita satu ya carinya. Yang pertama di sini kita cari yang sejenis, artinya variabel dan pangkatnya juga harus sama.
Nah, di sini pangkatnya semua pangkat 1 ya. Di sini variabelnya ada P dan Q. Kita lihat yang sama bentuknya. Di sini ada 5P. Ada lagi nggak yang sama-sama P? Nih, ada ya. Nah, maka di sini yang sama apa? 5P dan 3P. Maka untuk yang pertama yang sejenisnya itu 5P dan 3P. Untuk yang kedua, nah di sini ada variabelnya kan ada A dan B. Untuk bentuknya ada yang B, ada yang AB, ada yang A. Yang sama yang mana nih? Nah, jelas ya di sini yang samanya Q yang negatif 2AB dan 7AB. Ini sama-sama ya variabelnya A dan B, kemudian sama-sama masing-masing pangkatnya 1. A-nya pangkat 1 sama, B-nya juga pangkat 1 sama. Maka yang sejenisnya itu negatif 2AB dan 7AB. Kemudian yang ketiga, X kuadrat Y, XY, YX kuadrat. Di sini, X-nya pangkat 2 dan Y-nya harus pangkat 1. Ada nggak? Yang X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 1. Kalau yang ini, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Berarti berbeda, tidak sejenis. Nah, yang ini, Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 2. Nah, sama ya. Sama dengan yang ini. Walaupun berbeda posisinya, ini kan yang pertamanya X kuadrat, kalau ini yang pertamanya Y. Tapi kan syaratnya terpenuhi ya, variabelnya sama, ada X dan Y, kemudian pangkatnya juga sama. Maka di sini untuk yang nomor 3, yang samanya itu, suku sejenisnya itu X kuadrat Y dan negatif 9Y X kuadrat. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang waktunya kalian untuk menguji pengetahuan kalian mengenai materi yang telah dijelaskan. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Yang pertama, di sini tentukan variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar 3X tambah Y kurang 5. Kemudian soal yang kedua, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 3Y tambah X kurang 2XY kurang Y. Dan yang kedua, 2P kurang 3Q kurang 5P tambah 4. Sekian. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.